parents gone. Hey, Victoria. Hey, girls. Seperti yang kita ketahui, jika pertumbuhan anak-anak tergantung bagaimana orang tuanya mendidik dan merawatnya. Selain itu, lingkungan juga akan mempengaruhi perkembangan psikologi dan perilakunya. Tapi bagaimana jadinya jika anak-anak dirawat oleh seorang yang tidak tepat, bahkan diasuh oleh makhluk goib atau arwah penasaran? Selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada video kali ini, narator Kentang akan menceritakan alur dari film Mama yang dirilis pada tahun 2013. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan lupa like and share jika kalian suka video ini, dan subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Film ini diawali dengan insiden penembakan seorang wanita oleh suaminya sendiri di sebuah rumah kawasan elit. Diduga dia nekat melakukan itu karena anjloknya saham dan perusahaannya yang diambang kebangkrutan. Di sana terlihat anak kecil yang bernama Victoria sedang menemani adiknya bernama Lily yang masih balita. Victoria terkejut dengan suara tembakan yang berasal dari kamar orang tuanya. Tiba-tiba keluar ayah Victoria yang bernama Jeffrey, yang diduga telah menembak istrinya sendiri. Jeffrey berniat melarikan diri dengan membawa kedua anaknya. Dengan kondisi Jeffrey yang sedang tidak terkontrol, Jeffrey mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi dan mengalami kecelakaan. Mobilnya tergelincir karena jalan yang dipenuhi salju dan jatuh ke jurang. Beruntungnya, mereka masih bisa selamat dari kecelakaan itu. Kemudian, Jeffrey menemukan sebuah rumah kosong di tengah hutan. Jeffrey dan kedua anaknya masuk ke rumah itu untuk berlindung. Karena Jeffrey sudah merasa putus asa, dia berniat untuk membunuh anak-anaknya sebelum dia bunuh diri. Ketika itu Jeffrey hendak menembak Victoria dengan pistolnya, namun tiba-tiba sosok makhluk penunggu rumah itu menyerang Jeffrey dan seketika Jeffrey pun tewas diterkamnya. Victoria pun kebingungan karena ayahnya yang menghilang begitu saja. Di malam hari, Victoria dan adiknya Lily belum menyadari tentang apa yang telah terjadi. Kemudian di dalam kegelapan, makhluk misterius itu memberi buah ceri kepada kakak beradik itu. Mereka terheran-heran tanpa ada rasa takut sedikit pun. Lima tahun kemudian, seseorang yang bernama Lucas sedang bersama istrinya yang bernama Annabelle. Lucas adalah adik dari Jeffrey yang masih berusaha untuk mencari keberadaan Victoria dan Lily di hutan itu dengan dibantu oleh para penjaga hutan. Di hutan, orang yang ditugaskan oleh Lucas untuk mencari ponakannya telah menemukan mobil Jeffrey yang terperosok. Kemudian mereka menemukan rumah yang ditempati Victoria dan Lily. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu dan memeriksanya. Hello. Akhirnya, secara mengejutkan, mereka menemukan anak-anak itu namun dengan kondisi yang sangat menyeramkan. Singkat cerita, Victoria dan Lily diisolasi di ruangan khusus karena selama 5 tahun mereka terasingkan dan kelaparan. Keadaan psikologinya pun terpengaruh selama berada di rumah itu. Menurut petugas yang merawat mereka yang bernama Dr. Gerald, anak-anak itu diduga bisa bertahan karena imajinasinya selama di rumah itu. Mereka biasa menyebutnya dengan sebutan Mama. Kemudian Lucas menginginkan hak asuh anak atas Victoria dan Lily. Tapi Lucas terkendala di persidangan karena keluarga dari istri Jeffrey menginginkan hal yang sama. Sementara Lucas dan istrinya belum layak dalam hal keuangan untuk mengurus anak-anak itu. Selama merawat mereka, Dr. Gerald mewawancarai Victoria tentang pengalamannya selama di hutan. Victoria bercerita tentang seorang wanita yang membawa bayi dan melompat ke jurang. Setelah beberapa bulan menjalani perawatan, Lucas akhirnya mendapat hak asuhnya atas Victoria dan Lily. Anak-anak itu kini tinggal di rumah Lucas dan istrinya.
Suatu hari Dr. Gerald penasaran dengan kisah yang diceritakan Victoria. Dia mencoba menyelidikinya sampai mendapatkan informasi dari rumah sakit jiwa yang cocok dengan cerita Victoria. Kejadian yang sama persis dengan cerita itu terjadi pada tahun 1878. Selama anak-anak tinggal di rumah barunya, banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami Lucas dan Annabelle. Suatu malam saat Lucas dan Annabelle memulai reproduksinya, Annabelle melihat sosok misterius di rumahnya. Lucas pun mencoba memeriksa sekeliling rumah sementara Annabelle harus menjaga anak-anak. Lucas melihat sebuah lubang misterius di dindingnya. Secara mengejutkan, sesosok tangan makhluk misterius keluar dari lubang itu dan mendorong Lucas hingga jatuh. Lucas pun langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Selama Lucas dirawat di rumah sakit, Annabelle harus menjaga anak-anak itu seorang diri. Annabelle harus menghadapi keanehan-keanehan yang ditimbulkan oleh anak-anak yang sudah sering berkomunikasi dengan makhluk yang mereka sebut mama. Annabelle sering memergoki Victoria dan Lily sedang bermain dengan makhluk itu. Dr. Gerald memutuskan untuk meneruskan kembali penyelidikannya ke gudang arsip catatan pasien rumah sakit jiwa. Dr. Gerald mendapatkan sesuatu yang misterius yang berkaitan dengan makhluk itu. Dia telah mengetahui jika Victoria dan Lily telah diasuh dan dibesarkan oleh arwah pasien rumah sakit jiwa yang mati bunuh diri. Seiring berjalannya waktu, makhluk itu pun terus mengganggu Annabelle. Hingga pada suatu malam, Annabelle bermimpi tentang seorang wanita yang mengambil bayi dari seorang biarawati di gereja. Dia membawa bayi itu lari. Wanita itu dikejar oleh beberapa orang sampai akhirnya terpojok di pinggir jurang. Kemudian sambil ketakutan, wanita itu pun menjatuhkan dirinya bersama bayinya. Pada saat Annabelle terbangun, dia terkejut melihat Victoria sudah ada di depannya. Pada waktu yang sama, Dr. Gerald mendatangi rumah yang dulu ditempati oleh Victoria dan Lily untuk menyelidiki misteri yang dialami oleh anak-anak itu. Tapi Dr. Gerald harus mengalami nasib yang sama dengan ayah dari anak-anak itu. Keesokan harinya, Annabelle menemukan Lily tertidur di taman rumahnya. Ketika itu, Annabelle kebingungan karena Lily berontak dan mengamuk. Tapi Annabelle berhasil menenangkan Lily dengan naluri keibuannya. Saat Annabelle membereskan ruangan anak-anak, Annabelle tidak menyadari telah melihat makhluk itu. Annabelle mengira itu adalah Lily, padahal Lily dan Victoria berada di dapur tengah membuat sarapan. Setelah mengalami keanehan yang dialaminya, akhirnya Annabelle menanyakan pada Victoria tentang Mama. Annabelle mulai menyelidiki catatan-catatan yang dibuat oleh Dr. Gerald selama wawancara dengan Victoria. Pada video wawancara itu, Victoria terlihat sedang menceritakan kisah seorang wanita yang membawa bayi dan menjatuhkan dirinya ke jurang, persis seperti mimpi yang pernah dialami Annabelle.
Pada malam hari, Lukas yang telah pulih dari cederanya berjalan sendiri ke hutan hendak mendatangi rumah angker itu. Pada saat bersamaan, bibi dari Victoria dan Lily yang bernama Jane hendak mengunjungi rumah Annabelle. Ketika itu, Victoria terbangun karena merasakan kehadiran makhluk itu. Victoria membangunkan Lily dan mengajaknya keluar kamar. Kemudian Lily melihat makhluk itu dan Lily mengatakan jika Mama sedang marah. Entah kenapa tiba-tiba makhluk itu menyerang Victoria dan Lily. Mereka pun lari ke kamarnya karena ketakutan. Mendengar anak-anak dalam kepanikan, sontak saja membuat Annabelle menghampirinya. Namun ketika Annabelle masuk ke kamarnya, nampak jelas Annabelle melihat sosok makhluk yang mereka sebut Mama di depan matanya. Makhluk itu pun menyerang Annabelle yang hendak melindungi Victoria dan Lily. Makhluk itu menerkam Annabelle dan menggigitnya sampai tidak sadarkan diri. Anak-anak itu tidak tinggal diam. Victoria menyuruh makhluk itu melepaskan Annabelle. Pada saat bersamaan, bibi dari anak-anak itu pun masuk ke rumah Annabelle di waktu yang tidak tepat. Makhluk itu pun langsung menghabisinya. Setelah itu, Annabelle tersadar dan mengetahui jika anak-anak sudah meninggalkan rumahnya. Annabelle segera bergegas pergi sambil membawa sebuah kotak misterius dan catatan peta milik Dr. Gerald terkait misteri makhluk itu. Di perjalanan, Annabelle bertemu dengan Lukas dan Annabelle memberitahu Lukas jika anak-anak telah kembali dibawa oleh makhluk itu. Setelah sampai di sana, mereka melihat Jane yang sudah tak bernyawa. Annabelle dan Lukas akhirnya menemukan Victoria dan Lily sedang bersama makhluk itu di ujung jurang. Lukas melihat makhluk itu hendak membawa anak-anak untuk masuk ke dalam jurang, namun Lukas berhasil mencegahnya. Ketika itu, makhluk itu melihat sesuatu yang dibawa Annabelle yang ternyata adalah tengkorak dari bayi yang dicari makhluk itu selama ini. Ternyata makhluk itu menginginkan Victoria dan Lily untuk menggantikan anaknya. Setelah makhluk itu mendapatkan yang diinginkannya, Annabelle, Lukas, dan anak-anak hendak pergi meninggalkan tempat itu. Namun secara mengejutkan, Lily kembali memanggil makhluk itu dengan panggilan yang sering disebutnya Mama. Mama! Lily? Makhluk itu pun kembali mengejar Lily. Lukas dan Annabelle yang mencoba menghalanginya diserang oleh makhluk itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Victoria dan Lily kembali dibawa oleh makhluk itu. Sementara Annabelle yang telah dilumpuhkan oleh makhluk itu masih berusaha merebut kembali anak-anak. Namun Annabelle hanya bisa berhasil menyelamatkan Victoria dari genggaman makhluk itu. Sementara Lily lebih memilih untuk ikut bersama makhluk itu karena dia telah menganggap makhluk itu seperti ibunya. Lily, Mama. Di akhir film, terlihat makhluk itu membawa Lily ke dasar jurang dan Lily pun merasa bahagia bersamanya. Mungkin karena ikatan batin, karena Lily sejak balita telah hidup bersamanya. Demikianlah alur cerita dari film Mama. Menurut narator Kentang, film ini berhasil menguras emosi, melihat makhluk yang menyeramkan, dan seorang anak kecil menganggap makhluk itu adalah ibunya. Hal yang bisa saya pelajari dari film ini adalah apapun bentuknya dan siapapun orangnya akan lahir ikatan batin dalam kepedulian dan kasih sayang. Bagaimana menurut kalian? Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.